Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Kami sapa dulu. Ini kok masih sepi-sepi mahasiswanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga rekan-rekanku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Biasanya di STIE-nya banyak mahasiswanya, ini kebetulan masih kosong, terlalu pagi. Juga tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen semuanya, apa kabarnya? Semoga pagi hari ini pagi yang cerah, juga kita tetap cerah dan semangat. Apapun yang terjadi, apapun yang kondisinya, kita tetap semangat, senang, bahagia. Kita punya menteri yang baru, katanya bagaimana membuat suasana kegiatan belajar mengajar itu mahasiswanya juga senang, dosennya juga senang. Mari kita ciptakan suasana yang senang dari hati kita masing-masing. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada pagi hari ini kita mengambil materi pokok tentang arti penting kita mempelajari teori organisasi. Saya berharap pertemuan 1-3 ini menjadi semangat rekan-rekan karena ini penting. Yang pertama kita mempelajari tentang konsep dasar definisi organisasi. Yang kedua kita mempelajari prinsip-prinsip organisasi. Dan yang ketiga kami sampaikan pada kesempatan ini arti pentingnya kita mempelajari teori organisasi. Harapan saya selain rekan-rekan mahasiswa mengerti tentang teori organisasi, juga memberi spirit semangat bahwa organisasi itu penting. Organisasi dibutuhkan dalam situasi dan suasana seperti apa? Teknologi informasi yang semakin maju, globalisasi yang semakin menasuk dalam segala aspek, itu semua perlu pemahaman tentang organisasi. Baik rekan-rekanku semuanya, kita mulai pada pembahasan pada kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari tentang materi pokok bahasan, yaitu arti penting kita mempelajari teori organisasi, kita perlu sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran dari bab ini, yaitu diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa akan mampu yang pertama mengerti arti pentingnya berorganisasi. Yang kedua, memahami dan mengerti manfaat organisasi. Dan yang ketiga, menerapkan dalam praktek nyata tentang berorganisasi yang baik. Saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran itu nanti ada praktek aplikasi rekan-rekan mahasiswa dalam menyerap materi tentang organisasi. Baik rekan-rekan, langsung kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan, ini belum ada mahasiswa nggih. Sebelumnya ada pernyataan, ada pertanyaan menarik. Dengan diumumkannya kabinet merah putih oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, apa yang ada di benak rekan-rekan mahasiswa semuanya kira-kira? Ayo, apa? Yang membedakan organisasi kabinetnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, jumlahnya banyak, wakil menterinya komplit. Kira-kira apa
ini belum ada mahasiswa ya, kabinet dengan penuh harapan, harap-harap cemas, harap-harap optimis, dengan jumlah yang sekian besar. Alasan Pak Prabowo adalah Indonesia sangat luas, perlu dikelola dengan sumber daya yang banyak dan beraneka macam. Itu logis. Pada sisi yang lain, Presiden punya hak prerogatif untuk membentuk kabinet sesuai dengan kewenangan yang ada. Dalam konteks organisasi, pemerintahan Pak Jokowi kemarin yang kemudian beralih dengan pemerintahannya Pak Prabowo Subianto, tantangannya berubah. Mestinya tantangannya semakin kompleks. Itulah satu contoh ketika organisasi kabinet Indonesia Maju diganti dengan kabinet merah putih, semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, dari sisi jumlah saudara bisa melihat terjadi perubahan jumlah yang cukup signifikan. Dari segi nomenklatur kementerian juga mungkin berubah. Dulu menteri kita Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dipegang oleh satu orang dengan anggaran yang bertriliun-triliun. Ternyata menurut perkembangan pemerintahan Pak Prabowo perlu dipecah, Menteri Ristek Dikti dan Menteri Dikdas. Itu salah satu contoh nyata yang di depan kita, bahwa organisasi itu selalu dibutuhkan dalam aspek apapun, dalam situasi kondisi apapun. Mau mengatakan high tech, mau mengatakan digital, mau mengatakan apapun, organisasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dalam pencapaian suatu tujuan. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, dari sedikit cerita nyata, saya ingin mengatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak bisa lepas dalam organisasi, baik kecil maupun besar. Ilustrasi Pak Jailani tadi menyampaikan yang pasti hangat dalam ingatan kita, dalam setiap pembicaraan kita di setiap tempat, di warung, bahkan tadi malam saya di masjid pun dibahas pemerintahan kabinet Prabowo Subianto. Nah, saya ingin menekankan bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas yang namanya organisasi. Apapun bentuknya, baik itu skala kecil maupun skala besar. Nanti habis November ada pilkada, pilihan bupati, pilihan wali kota maupun pilihan gubernur. Di sana nanti ada organisasi lagi. Siapa yang terpilih, bolo-bolonya, tim suksesnya terakomodir. Siapa yang terpilih, orang-orang yang dianggap nanti bisa mau bekerja sama untuk melakukan kegiatan pemerintahnya akan diakomodir. Nah, hal ini menunjukkan poin yang pertama, bahwa dalam setiap kehidupan masyarakat kita tidak bisa lepas yang namanya organisasi. Apalagi ya, kalau saudara melihat sekarang, tak tahu di mana-mana, kalau Pak Jailani itu Sabtu Minggu itu banyak sekali yang namanya undangan. Itu juga menunjukkan organisasi kecil yang baru, karena ada rumah tangga baru. Itu yang pertama. Kaitannya kita belajar tentang arti pentingnya organisasi. Yang kedua, dalam pemenuhan kebutuhan manusia,
contoh tadi, terlepas dari orang yang tidak setuju dengan pilihannya Pak Prabowo, yang tidak terpilih mestinya tidak setuju, bahwa kita tidak bisa hidup dengan sendiri, bekerja dengan sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan sudah resmi dilantik perlu melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan janji-janji kampanye kemarin. Perlu kerjasama dengan orang lain. Aspek apapun kehidupan kita tidak bisa dijalankan sendiri. Jadi kalau ada pemimpin yang rumoso hebat, rumoso bisa sendiri dengan menggunakan teknologi informasi, kabeh di Raden Ngabei, tidak pas di dalam organisasinya. Wah, saya punya duit, saya punya kekuasaan, saya punya alat digital untuk mengatur anak buah saya kelola dengan teknologi, tidak akan mampu, tidak akan berhasil dengan maksimal, pasti. Nah, bahwa dalam melakukan dalam melakukan kegiatan guna pencapaian tujuan tadi, manusia tidak bisa bekerja dengan sendiri, tapi butuh dengan orang lain. Contoh sederhana, Pak Prabowo hartanya triliunan, punya kekuasaan orang nomor 1 di Indonesia, toh butuh orang lain yang sangat banyak di kabinet sampai itu 100 lebih. Jadi kalau ada orang yang mungkin pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi atau pimpinan kampus merasa hebat, merasa udah kuasa, punya modal, punya alat, terus menyampaikan dengan diri, tidak akan bisa, tidak akan berhasil dengan baik. Dengan demikian, apakah kita bersosialisasi, apakah kita bekerja profesional, atau kita melakukan kegiatan sosial yang lain, kita perlu kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain dibutuhkan dalam konteks apapun, bisnis, sosial maupun kepentingan privat atau individu. Nah, dari pendahuluan introduction saya, yang pertama bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya berorganisasi. Yang kedua bahwa kita tidak bisa melakukan kegiatan tanpa peran orang lain. Dengan demikian kita masuk pada persoalan bahwa mengapa kita perlu berorganisasi. Saya ulang, pendahuluan saya sampaikan, kita tidak bisa lepas kehidupan kita bermasyarakat, tidak bisa lepas yang namanya organisasi. Nah, kita pemenuhan kebutuhan sosial, kebutuhan yang lain itu tidak bisa dijalankan dengan sendiri, tapi perlu orang lain. Dengan demikian, mengapa orang perlu mempelajari, orang perlu berorganisasi? Karena ternyata setiap kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi. Profesi, kegiatan usaha, kegiatan pribadi, sosial, dan segala macam, kita tidak bisa lepas yang namanya organisasi. Pembahasan pada materi pokok ini adalah alasan kita mempelajari teori organisasi. Kalau Pak Jailani di depan sudah menyampaikan, oh kita tidak bisa lepas yang namanya organisasi, oh kita sehebat apapun kita tidak bisa bekerja dengan sendiri, tapi butuh orang lain. Alasan kita mempelajari organisasi apa? Yang pertama, peninjauan kita adalah perspektif kodrat atau fitrah manusia.
di dunia ini siapapun orangnya, sehebat apapun raja, apapun kuasanya, tidak bisa hidup dengan sendiri. Dengan demikian, bagaimana kita melihat perspektif organisasi dalam kehidupan manusia? Manusia sesuai fitrahnya, sesuai kodratnya tidak bisa hidup dengan sendiri. Nenek moyang kita Nabi Adam pun memerlukan bantuan orang lain, Siti Hawa, sampai pada kehidupan kita saat ini. Nah, perspektif manusia sebagai makhluk sosial, dengan demikian manusia perlu pihak lain. Meskipun kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi, ternyata kita masih perlu orang lain dalam rangka kebutuhan sosial nih. Ayo kita mencoba introspeksi pada diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan untuk bersosialisasi dengan pihak lain, kira-kira perbandingannya gimana? Yuk mahasiswa kita saling kita. Oh, kita butuh makan, penting. Oh, kita butuh minum, penting. Apakah kita bisa dalam satu hari tidak bersosialisasi, tidak berkomunikasi dengan pihak lain? Entah itu ibu, entah itu bapak, entah itu teman dalam satu komunitas. Misalnya rekan-rekan sesama mahasiswa SSTKOM. Kira-kira mungkin enggak dalam satu hari Anda dengan teman yang lain hanya diem-dieman saja, yang penting saya terpenuhi makan saya, minum saya, gitu ya, mungkin enggak? Ya, mungkin enggak? Tidak mungkin kan? Nah, jadi alasan mengapa orang mempelajari teori organisasi, yang pertama perspektif organisasi bagi kehidupan manusia. Oh, manusia dilahirkan tidak hanya cukup makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, tapi juga perlu orang lain. Oh, manusia sebagai makhluk sosial perlu bersosialisasi dengan pihak lain. Oh, manusia dengan keterbatasan yang ada dalam melakukan kegiatan perlu bantuan orang lain. Ini alasan yang pertama. Secara kodrati, secara fitrah, memang manusia tidak bisa hidup dengan sendiri, tapi butuh orang lain. Saya tidak menyampaikan ayatnya di Al-Quran itu kan ada. Kita itu bekerja sama, bergotong royong dengan orang lain. Kalau yang pertama perspektif organisasi bagi kehidupan manusia, jadi bahwa kebutuhan organisasi itu memang kebutuhan sosial kita. Yang kedua adalah perspektif sistem. Alasan yang kedua adalah alasan perspektif sistem. Bahwa bentuk real dari ketergantungan dengan pihak lain adalah adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain secara sistematis. Dalam satu keluarga ada bapak ibu, ada anak. Itu tersistem. Bapak dan ibu, bapak subsistem yang satu, ibu subsistem yang satu, anak subsistem yang lain. Ada satu sistem. Nah, dalam perspektif subsistem, kenapa kita mempelajari organisasi? Bahwa pemenuhan kebutuhan kita, entah itu kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan sosial, kita perlu orang lain dan itu harus saling sistemik. Kalau saya mencontohkan 5 jari ini, ada jempol 1, 2, 3, 4, 5, punya nama masing-masing, punya fungsi masing-masing. Dalam perspektif sistem, organisasi dipandang sebagai kita punya 5 jari. Allah menciptakan kita 5 jari.
punya peran masing-masing, punya fungsi masing-masing. Kalau dipainkan tidak secara menyeluruh lima